Perkenalkan, saya Gaida Raisya Syifa dengan NIM 2308010865. Dengan saya Eki Lestari dengan NIM 2308010827. Dengan saya Bet Anastasia Nakita Manulang dengan NIM 2308010413. Dan saya Anik Novita dengan NIM 2308010832. Saya Nesya Natali Pangaribuan dengan NIM 230801100863. Saya Zari Salomita dengan NIM 2308010419. Selamat menonton. Nah, dalam sistem peradilan Indonesia, peradilan tata usaha negara memiliki peran penting sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan dan keputusan pejabat pemerintah. Hukum acara petun dirancang untuk memberikan ruang bagi masyarakat, baik individu maupun badan hukum, yaitu untuk mencari keadilan ketika merasa dirugikan oleh keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, secara umum, proses penyelesaian sengketa di petun dimulai dari tahap pengajuan gugatan. Sebelum gugatan dapat dilayangkan, terdapat syarat administratif yang wajib dipenuhi, termasuk kejelasan identitas para pihak, uraian lengkap mengenai keputusan yang digugat, serta alasan-alasan mengapa keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, apabila setelah syarat-syarat tersebut terpenuhi, proses berlanjut ke tahap pendaftaran perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini, Kota Semarang, Petun Semarang menjadi lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa tun yang terjadi di wilayah hukumnya. Petun Semarang melayani seluruh proses administrasi perkara, mulai dari penerimaan gugatan, pemeriksaan berkas, penetapan majelis hakim, hingga pelaksanaan sidang. Nah, ketika penggugat mendaftarkan ke Petun Semarang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan surat gugatan ke bagian kepanitraan. Petugas akan melakukan pemeriksaan awal terhadap kelengkapan berkas, seperti fotokopi keputusan yang digugat, bukti-bukti pendukung, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum. Apabila berkas dinilai lengkap, penggugat akan diberikan taksiran panjar biaya perkara. Transparansi mengenai biaya ini merupakan bagian dari prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Nah, setelah panjar biaya dibayarkan, perkara kemudian dicatat dalam buku register perkara dan diberikan nomor perkara resmi. Pada tahap ini, majelis hakim ditunjuk untuk menangani gugatan. Majelis biasanya terdiri dari 3 orang hakim, dibantu seorang panitera pengganti. Selanjutnya, pengadilan menjadwalkan sidang pertama yang diawali dengan pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan persiapan, hakim akan mengecek kembali kejelasan posita dan petitum, serta memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan apabila masih terdapat kekurangan. Nah, jika gugatan dinyatakan siap untuk diperiksa, perkara memasuki tahap persidangan yang terdiri atas beberapa rangkaian, mulai dari pembacaan gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, dan pembuktian, hingga kesimpulan. Keseluruhan rangkaian ini bertujuan untuk menggali kebenaran material dan memastikan keputusan diperoleh melalui proses yang adil. Dalam perkara 60-G-2025-PT UN Semarang, tanggal pendaftaran kasus ini jatuh pada tanggal 31 Juli 2025 dengan penggugat Yosea Immanuel dengan kuasa hukum penggugat Effendi Siahaan. Untuk tergugat ada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri dengan gugatan 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan batal atau tidak sah sertifikat hak milik nomor 00534 garing Desa Sendang tanggal 8 Februari 2022, surat ukur nomor 01022 garing 2022 tanggal 8 Februari 2022 dengan luas tanah kurang lebih 4.464 meter persegi atas nama Bondan Sejiwan Bomo Aji. Yang ketiga, mewajibkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk mencabut sertifikat hak milik nomor 00534 garing Desa Sendang tanggal 8 Februari 2022, surat ukur nomor 01022 garing 2022 tanggal 8 Februari 2022 dengan luas kurang lebih 4.464 meter persegi atas nama Bondan Sejiwan Bomo Aji. Yang keempat, menghukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Wonogiri untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan sidang yang pertama dilaksanakan pada hari Rabu 29 Oktober 2025 bertempat di ruang sidang Cakra Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada pukul 13.35 dengan agenda penyerahan tambahan bukti surat dari para pihak. Pada kesempatan yang pertama, majelis memberikan waktu kepada penggugat untuk menyerahkan tambahan bukti surat yang sebelumnya sudah disiapkan.
Penggugat menyampaikan beberapa dokumen pendukung yang menurutnya relevan pada pokok perkara yang kemudian disampaikan kepada panitera sebagai bentuk pencatatan dan juga pemeriksaan secara administratif. Setelahnya dipastikan lengkap, majelis kemudian mengkonfirmasi kembali substansi bukti tersebut dan mencatatnya sebagai bagian dari perkara yang akan diperkarakan. Selanjutnya, dalam hal ini majelis kemudian mempersilahkan pihak yang selanjutnya, yakni adalah pihak tergugat, untuk mengajukan tambahan bukti surat. Pada tahap ini muncul sedikit dinamika yang signifikan dalam persidangan, di mana ketika tergugat mengajukan sebuah rujukan baru berupa Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021, khususnya Pasal 74 Ayat 1 sampai dengan Ayat 5, sebagai dasar hukum tambahan yang dianggap relevan untuk memperkuat posisi tergugat. Namun, pengajuan regulasi tersebut mendapatkan keberatan dari pihak penggugat, di mana penggugat menyatakan bahwa rujukan tersebut belum pernah disampaikan sebelumnya, namun mengapa baru disampaikan di persidangan kali ini. Dan penggugat merasa bahwasannya pengajuan daripada tambahan rujukan ini berpotensi untuk mengubah arah daripada pembuktian. Majelis menegaskan bahwa meskipun regulasi dapat diajukan kapan saja, selama tahap pembuktian ini belum ditutup, sehingga penerapannya tetap harus diuji sebagai bentuk yang objektif. Majelis kemudian menyatakan bahwa untuk memastikan kejelasan duduk perkara serta menghindari perdebatan yang tidak produktif, perlu dilakukan langkah tambahan, yakni pengukuran tanah secara langsung sebelum pemeriksaan sidang pemeriksaan setempat, sebagaimana yang disampaikan oleh rujukan tergugat pada pasal 74 ayat 1 sampai dengan ayat 5 tersebut. Majelis menegaskan bahwa pengukuran tanah tersebut merupakan bagian penting untuk memberikan kepastian mengenai objek sengketa, terutama selama muncul rujukan hukum baru dari pihak tergugat. Dalam forum persidangan, majelis menyampaikan bahwa pengukuran tanah baru dapat dilaksanakan ketika surat permohonan resmi dari majelis sudah dikeluarkan, yang dikeluarkan oleh majelis kepada kantor pertanahan terkait. Setelah itu, proses pengukuran akan dilakukan bersama-sama dengan para pihak agar tidak ada keberatan di kemudian hari. Sehingga majelis menetapkan bahwa pengukuran tanah akan dilaksanakan pada hari Senin 10 November 2025 bertempat di wilayah objek sengketa yang berada di Kabupaten Wonogiri. Sehingga selanjutnya Mahkamah menutup adanya persidangan pada pukul 14.15. Dalam perkara ini, sidang selanjutnya adalah pada hari Senin 10 November 2025 pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia bagian Barat, dengan agenda sidang pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa di Desa Sendang, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, di ruang pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh semua pihak, di mana kami tidak berkesempatan untuk hadir dikarenakan di luar jangkauan kami, sehingga kami memutuskan untuk hadir pada saat sidang selanjutnya, yakni yang diadakan pada Rabu 19 November tahun 2025 pada pukul 1 sampai dengan pukul 2 dengan agenda sidang tambahan bukti surat dari para pihak dan saksi dari pihak tergugat. Lalu sebelum mendengarkan keterangan saksi, saksi lainnya diminta untuk keluar ke ruangan untuk pemisahan penjelasan kesaksian para saksi, di mana pada perkara ini saksi yang diajukan oleh tergugat adalah dua saksi. Penjelasan saksi pertama, di mana hakim menanyakan apakah saudara saksi mengetahui objek apa yang disengketakan oleh para pihak yang berkepentingan. Lalu saksi yang pertama ini menjelaskan jabatannya, di mana jabatannya adalah penata kadastral pertama. Lalu dengan kepentingan pada saat agenda sidang kemarin adalah menjelaskan hasil pengukuran tanah bersama dengan saksi dua. Dengan hasil atau produk dari pengukuran tanah tersebut adalah berita acara. Lalu saksi kedua ditanyakan oleh hakim mengenai apakah saudara saksi juga mengetahui mengenai objek sengketa apa yang disengketakan dalam perkara ini, seperti itu. Lalu saksi dua hadir dalam agenda sidang kemarin adalah untuk melakukan pengukuran bersama dengan saksi dua dengan metode pengukuran stop out dengan alat bantu, yakni dengan GPS. Sehingga alasan ditundanya persidangan atau pemutusan perkara ini adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan tambahan bukti surat yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 November 2025 pada pukul 1 sampai dengan pukul 2 dengan agenda sidang tambahan bukti surat dari para pihak. Habis itu, kamu boleh jalan langsung ke ruang sidang, tapi pastikan kamu datang sebelum sidang dimulai ya. Karena kalau hakim udah buka persidangan, terus kamu datang telat, rasanya tuh kayak masuk kelas waktu dosen udah mulai jelasin materi, nggak enak dan pasti disorot. Sebelum masuk ruangan, barang bawaan kamu bakal dicek. Nomor kamu nggak boleh bawa senjata, petasan, tripod, atau kamera 3 juta megapiksel. HP sih boleh, tapi silent mode wajib. Begitu pintu ruang sidang kebuka, langsung jaga sikap ya. Ini tempat resmi banget, jadi duduk manis, jangan pindah-pindah kursi kayak lagi milih spot foto estetik. Kalau majelis hakim masuk, berdiri dulu, itu bentuk hormat, bukan disuruh olahraga. Pas sidang jalan, aturan paling penting jadi penonton, bukan pemeran utama. Jangan ngobrol, jangan ketawa-ketawa, jangan sibuk main HP, apalagi ngerekam tanpa izin. Ingat, ini bukan konser, jadi nggak usah lebay waktu salah satu pihak ngomong. Stay cool ya. Kalau kamu pengen keluar ruangan, tunggu dulu sampai sidang diskors atau jeda.
Jangan tiba-tiba berdiri terus kabur kayak dikejar dosen biar ganggu jalan persidangan. Dan yang terakhir, waktu sidang selesai, hakim keluar, kamu berdiri lagi. Setelah itu baru deh keluar dari ruang sidang dengan elegan dan anggun. Gak usah buru-buru kayak rebutan takjil. Simple kan? Dengan ikut sidang terbuka, kamu bukan cuma nambah pengalaman seru, tapi juga ngelihat langsung gimana proses hukum itu berjalan. Yang penting ikut aturannya, jaga vibe ruang sidang tetap tenang, dan nikmati prosesnya. Oke, sekian video observasi Dari kami. See you next time.